Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang anak-anak. Kumaha damang sadayana. Mudah-mudahan orang sadayana dipaparin kesehatan sareng kasalametan. Dina dinten ieu, dinten Salasa, kaping 30 Maret 2021, urang patepang deui di pelajaran bahasa Sunda. Nah, tolong dipersiapkan alat tulis dan buku paketnya. Sebelum pelajaran dimulai, kita baca doa dulu ya. Baca doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Shadaqallahul azim. Sekarang coba buka buku paket halaman 95. Di situ masih tentang pengajaran 7 di bagian B. Halaman 95. Tentang lampah sasatoan atau perilaku hewan. Nah, di sini ada beberapa hewan. Ada ikan, semut, tikus, dan sebagainya. Nah, coba ya, Ibu akan jelaskan satu persatu. Nih, lampah lauk ku urang ulah ditiru. Odoh barang dahar. Cacing ngarengkol disantok. Teu nyahun jerona aya usupan. Jadi maksudnya itu kita berperilaku tidak boleh seperti perilaku ikan. Karena kenapa? Ikan itu berperilaku apapun itu dia makan. Yang ada di depannya dia makan. Ceroboh. Sampai cacing di depan mata ikan itu pun dimakan. Padahal dalam cacing itu ada kail pancing. Nah, jadi ceroboh, saking apa aja dimakan. Itu jangan kita tiru. Kita jangan ceroboh. Kita jangan terlalu rakus, terlalu ceroboh sehingga mengakibatkan diri kita sendiri yang celaka. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke perilaku hewan kedua. Sabalikna najan sireum sato lembut, piconteun urang. Manggihan remeh sapotong, babarengan direreyeung kureaan. Nah, perilaku semut itu harus kita contoh. Karena apa? Karena semut selalu mempunyai sikap gotong royong. Apapun itu mereka selalu lakuin secara bersama-sama. Misalkan ada sebutir nasi, itu kalau ditemukan oleh semut, maka nasi itu akan diambil secara gotong royong bersama-sama, dikerebutin terus dibawa ke tempatnya dengan bersama-sama. Nah, kita juga harus belajar seperti semut. Kita harus bersama-sama, kita harus bergotong royong untuk kepentingan kita semua. Jangan egois. Seperti itu kira-kira. Bisa dipahami sampai sini? Sekarang kita lanjut ke perilaku hewan selanjutnya. Aduh, mohon maaf ini berantakan ya. Tong ditiru lampah beurit jeung cucurut. Mauk dahareun. Lauk nu karisa potong dibawa na teh ka tempat panyumputan. Jadi kalau perilaku buruk
perilaku tikus itu jangan kita tiru. Tikus itu suka mencuri makanan. Nah, suka mencuri makanan yang ada di depan matanya, suka dicuri, suka diambil. Nah, kita jangan seperti itu. Kalaupun kita mau, kita harus minta izin dulu kepada yang punya. Jangan main ambil-ambil aja. Jangan mencuri. Nah, tikus kan suka begitu. Kalau ada makanan tergeletak, langsung deh dibawa. Suka mengambil makanan. Suka mengambil yang bukan haknya. Itu tidak boleh ya. Mun ngaliwat ke ambe osok bau. Panggih jeung manusia cucurut berit ngabecir. Dikukut ge saton atau aya gunana. Kalau tikus atau curut itu lewat, kita suka nyium gak baunya? Nah, gitu. Curut atau tikus itu kalau lewat suka ada bau-bau gimana gitu ya. Terus kalau curut dan tikus itu bertemu atau berpapasan sama manusia, langsung deh lari, ngibrit. Nah, kita juga jangan seperti itu. Kalau ketemu sama sesama manusia, jangan langsung lari, kabur, tapi kita harus menyapa, senyum, salam. Harus seperti itu. Tidak boleh seperti tikus yang kalau ketemu sama manusia langsung kabur. Tidak boleh ya. Nah, sekarang lanjut ke perilaku hewan selanjutnya. Nah, apa ini? Ada yang tahu? Iya, ini adalah lebah. Atau dalam bahasa Sunda adalah nyiruan. Nyiruan. Kalakuan nyiruan kudu ditiru. Osok babarengan. Ku urang kudu dicontoh. Kahakanan loba manfaatna. Nah, perilaku lebah juga harus kita tiru. Karena apa? Karena suka bergotong royong, suka bersama-sama. Nah, juga bermanfaat untuk orang lain. Ya kan, itu lebah bisa menghasilkan madu. Madu sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Nah, kita juga harus seperti itu. Harus gotong royong, harus bersama-sama, jangan egois. Terus kita juga harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, kita juga harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Seperti kita harus menolong. Kalau kita dimintain tolong, kita usahakan harus bisa semampunya kita untuk menolong. Nah, seperti itu kira-kira perilaku-perilaku hewan. Kita ambil yang hewan baik-baiknya aja. Perilaku yang baik kita ambil, kita jadikan contoh. Perilaku yang tidak baik diabaikan saja. Tidak usah dipraktekkan. Ambil perilaku yang baiknya saja. Sekarang untuk selanjutnya, coba lihat halaman 97. Nah, 97 sampai 98. Di situ ada 15 nama hewan. Nah, maksudnya di sini kalian centang atau checklist hewan yang bisa dipelihara dan hewan yang tidak bisa dipelihara. Nah, untuk di sini nih ya, di kolom ketiga ya, kan kolom 1 nomor, kolom 2 ngaran sesatuan atau nama hewan, kolom 3 di situ ada huruf P. P di situ maksudnya adalah
bisa dipiara atau bisa dipelihara. Nah, sedangkan kolom TP atau kolom bisa dipiara tidak bisa dipiara. Nah, sekali lagi kolom P adalah kolom untuk bisa dipelihara dan kolom TP adalah kolom untuk tidak bisa dipelihara. Nah, nomor 1, japati. Japati itu merpati, berarti bisa dipelihara. Jadi di sini kan ditulis huruf P ya, karena bisa dipelihara. Nah, untuk selanjutnya kalian gak usah nulis huruf P, tapi dicentang aja. Mana yang bisa dipelihara dan mana hewan yang tidak bisa dipelihara. Dikasih tanda centang saja. Nah, nomor 2 itu maung atau harimau. Nah, harimau tidak bisa dipelihara karena termasuk ke dalam hewan buas dan juga hewan yang dilindungi oleh pemerintah. Nomor 3, kalong. Kalong itu kelelawar. Kelelawar hewan yang tidak bisa dipelihara. Jadi di checklist atau dicentang di kolom TP. Itu bisa dipiara. Sekarang nomor 4, sapi. Sapi bisa dipelihara. Centang atau checklist di kolom P. P menunjukkan bisa dipiara. Ayam atau ayam. Ayam juga hewan yang bisa dipelihara. Bisa diternakan juga. Bisa menghasilkan daging dan telur. Entong. Entong itu bebek. Berarti bebek adalah hewan yang bisa dipelihara. Dicentang lagi di kolom P. Ucing. Ucing bahasa Indonesianya adalah kucing. Kucing hewan yang bisa dipelihara juga. Nah, sekarang berit. Berit atau tikus. Nah, kira-kira itu hewan bisa dipelihara atau tidak? Terus nomor 9, anjing. Nah, anjing kira-kira apakah hewan yang bisa dipelihara atau tidak? Kalau bisa dipelihara, kalian checklist di kolom P. Kalau kira-kira tidak bisa dipelihara, kalian checklist di kolom TP. Sekarang nomor 10, kuda. Nah, kuda kira-kira bisa dipelihara atau tidak? Nomor 11, jerapah. Jerapah bahasa Indonesianya adalah jerapah. Nah, sama, apakah jerapah itu bisa dipelihara atau tidak? Sekarang lanjut nomor 12 di halaman 98. Ada soang. Soang itu adalah angsa. Bisa dipelihara atau tidak? Terus nomor 13, panda. Panda kira-kira hewan yang bisa dipelihara atau tidak? Nomor 14, anjing laut. Nah, anjing laut, apakah ada yang suka memelihara anjing laut? Nomor 15, bayawak. Nah, bayawak dalam bahasa Indonesia adalah biawak. Nah, bisa dipelihara atau tidak? Jadi, tugas hari ini kalian hanya memilih atau mengelompokkan hewan yang bisa dipelihara atau tidak. Nah, kalau bisa dipelihara, checklist di kolom P. Kalau tidak bisa dipelihara, checklist di kolom TP. Kalian kerjakan berarti dari nomor 8 sampai 15 ya. Seperti biasa, tugasnya difotokan. Nah, sampai sini untuk materi pembelajaran hari ini. Apabila ada yang kurang dipahami, bisa langsung hubungi ibu ya. Mungkin untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih untuk segala perhatian dan kerjasamanya.
tetap semangat, PJJ-nya tetap jaga kesehatan, jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Semoga kita bisa bertatap muka lagi seperti sebelum-sebelumnya. Tetap semangat. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.